Segunung emas pun diberikan kepada orang serakah, kepada orang tamak, kepada orang kikir, maka mereka tak akan pernah merasa puas. Kan tetapi sepiring nasi diberikan kepada orang yang bersyukur akan bermanfaat untuk dirinya. Maka bakhil ini akan menjauhkan kita dari ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beri kepada kita, apa yang kita terima, takkan pernah merasa cukup. Disibukkan dengan menghitung-hitung apa yang Allah beri, disibukkan dengan menakar-nakar apa yang telah Allah beri. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang pengumpat, bagi orang-orang pencela. Apa sebab? Ketika diberikan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, namun dia tak pernah merasa cukup. Mengumpat selalu dia utamakan, mencela tak pernah berhenti. Kemudian apa lagi? Alladzi jama'a malahu 'addadah. Dan orang-orang yang disibukkan dengan hartanya, kemudian menghitung-hitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para hadirin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasaihul Ibadah, atau artinya nasihat-nasihat untuk seorang hamba, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam satu bab beliau mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathun muhlikatun. Thalathun, tiga hal. Muhlikatun, yang membuat kita ini menjadi rusak, yang merusak pribadi kita. Wa amma muhlikatun, dan adapun wa ammal muhlikat, dan adapun yang merusak kita itu, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyuhun sadidun, terlalu bakhil. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap terlalu bakhil ini, pelit ini, merupakan sebuah sikap yang enggan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak pun yang Allah beri, maka dia tak akan pernah bersyukur. Maka dalam suatu quotes itu, kata hikmah itu, segunung emas pun diberikan kepada orang serakah, kepada orang tamak, kepada orang kikir, maka mereka tak akan pernah merasa puas. Kan tetapi sepiring nasi
diberikan kepada orang yang bersyukur akan bermanfaat untuk dirinya. Maka bakhil ini akan menjauhkan kita dari ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beri kepada kita, apa yang kita terima, takkan pernah merasa cukup. Disibukkan dengan menghitung-hitung apa yang Allah beri, disibukkan dengan menakar-nakar apa yang telah Allah beri. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang pengumpat, bagi orang-orang pencela. Apa sebab? Ketika diberikan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, namun dia tak pernah merasa cukup. Mengumpat selalu dia utamakan, mencela tak pernah berhenti. Kemudian apa lagi? Alladzi jama'a malahu wa'addada. Dan orang-orang yang disibukkan dengan hartanya, kemudian menghitung-hitungnya. Cari lagi, hitung lagi, cari lagi, hitung lagi. Ternyata belum cukup, cari lagi. Yang awalnya targetnya 5 juta, ketika dihitung kurang 100 ribu, cari lagi. Sampai 10 juta, ternyata masih kurang, cari lagi. Itulah sifat manusia yang tak pernah merasa puas, yang tak pernah merasa cukup, sehingga membuat rusak kepada dirinya. Maka orang-orang yang tak mau bersyukur, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit itu akan merusak kepada dirinya. Hidup bermegah-megah itu pun akan membuat dirinya lalai. Alhaakumut takatsur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Berapa banyak orang hari ini menikmati hidup, menikmati kekayaan, menikmati mewahnya hidup, akan tetapi lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hartanya, bahkan keluarganya sendiri, anaknya sendiri pun bisa membuat dirinya lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuatmu lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Maka itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merusak manusia itu fasyuhun sadidun, bakhil yang berlebihan, terlalu bakhil. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa hawa muttaba'un, menuruti hawa nafsu. Manusia kalau hidup di dunia ini, ketika hawa nafsu yang dia berturutkan, nafsul ammarah yang selalu menyesatkan manusia, yang selalu mengarahkan manusia kepada keburukan, yang selalu mengarahkan manusia kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah larang. Maka dalam surah Taha ayat yang ke-16 Allah akan sampaikan, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang-orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau akan binasa. Keinginan-keinginan yang didasari oleh hawa nafsu, ketika itu yang kita ikutkan, akan membinasakan kepada dirinya, siapapun dia. Ketika seorang pemimpin memimpin suatu kekuasaan yang didasari oleh hawa nafsu tanpa ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia cari itu hanya kepuasan untuk dirinya. Yang dia cari hanya untuk bagaimana keinginan kepada dirinya saja. Takkan dia pandang bagaimana rakyatnya, bagaimana orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pedagang ketika dalam berdagang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, ingin cepat kaya, akan tetapi cara yang dia lakukan itu tak lagi cara yang baik. Mencuraki timbangannya, merusak barang dagangannya, memberikan segala macam bentuk yang bisa merusak kepada dirinya. Maka ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya ini, peringatan-peringatan Allah itu takkan dia indahkan lagi. Perintah-perintah Allah itu takkan dia indahkan lagi. Maka orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Allah, tidak mengindahkan
perintah Allah dalam surah Thaha ayat yang ke-124. Allah katakan, orang-orang yang tidak lagi mengindahkan peringatan kami, yang mengabaikan peringatan kami, maka dalam kehidupannya akan kami buat menjadi sempit. Orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya akan selalu merasa tidak nyaman, akan banyak tujuan yang ingin dia capai, dan takkan pernah merasa puas terhadap apa yang dia capai tersebut. Halal dan haram takkan dia pandang lagi. Inilah yang mesti kita hindarkan pada diri kita. Maka akan datang suatu zaman di mana orang-orang tak lagi memandang halal, haram, baik, buruk terhadap sesuatu. Yang penting tujuannya itu tercapai. Apa sebab bisa terjadi seperti itu? Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Rusak kita jadinya ketika hawa nafsu yang kita perturutkan dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah SAW, wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu orang-orang yang selalu bangga terhadap dirinya sendiri atau ujub. Perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang dia lakukan hanya didasari untuk mendapatkan pujian dari orang banyak, pujian di hadapan manusia, tapi tak dia cari bagaimana mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan ke dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam beribadah itu Allah perintahkan lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, dan kami perintahkan mereka itu menyembah Allah dengan ikhlas. Maka di surah Al-Furqan Allah katakan orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, dalam beribadah itu, amal ibadah yang dia lakukan itu diperlihatkan seperti debu yang berterbangan, tidak memberi manfaat apapun kepada si pelaku amal tersebut. Amal tadi seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat, tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kenyamanan. Apa sebab? Karena ibadah yang dia lakukan itu tujuannya, orientasinya bukan mengharapkan ridha Allah, melainkan hanya untuk dibanggakan kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Semoga tiga sifat ini Allah hindarkan dari diri kita. Yang pertama, sifat terlalu bakhil. Yang kedua, sifat memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, sifat membanggakan diri terhadap ibadah yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.